Halo semua, kembali lagi bersama saya Sri Putri dengan NIM 0557938865. Jadi di sini kita akan mempraktekkan ulang ataupun mengerjakan tugas 2 dari struktur data. Jadi di sini ada tugas-tugasnya. Jadi pertama kita akan membahas tugas satu, yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan mode LIPO, List in First Out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses pause dan pause serta isi struct sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan secara konsep LIPO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, jadi sekarang kita ke aplikasi. Oke, ini kan latihan. Kita buat dokumen baru, di insert, open. Oke, kita ke sini. Tugas 2 struktur data. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang soal pertama di kode ini. Jadi program ini mendemonstrasikan struktur data stack dengan konsep LIPO atau list in first out. Pertama, di sini saya membuat objek start bertipe integer. Jadi di sini setelah saya membuat datanya, terdapat 8 data, lalu saya memproses pause untuk memasukkan datanya. Di dalam data satu persatu, setiap kali data dimasukkan, data tersebut akan berada di posisi paling atas. Setelah semua data masuk, saya menampilkan isi stack sebelum pop. Kemudian, di sini saya menjalankan perintah pop yang akan menghapus penampilan data paling atas, yaitu angka 8, angka 80. Hasilnya isi stack berkurang dari 8 dari data 70 menjadi yang paling atas. Ini membuktikan bahwa pada stack data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data pertama dikeluarkan sesuai dengan prinsip LIPO. Jadi di sini setelah kita terminalkan, hasilnya sudah ditemukan. Jadi pushnya ada 70 stack, 80, dan isi stacknya sudah di pop, yaitu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jadi penjelasannya, di post stack in fresh out, data yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Kompleksitas waktu pop dan pause adalah 0 dalam kurung 1 karena langsung diakses di top. Jadi ini sudah berhasil. Berarti ini kode-kode ini berhasil. Oke. Sekarang kita lanjut yang kedua. Jadi selanjutnya kita akan mengerjakan tugas nomor 2. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan kode FIFO. Menggunakan nilai 8 data inter. Tampilkan proses in queue dengan di queue serta isi queue sebelum dan sesudah proses the queue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasi. Kita buat yang tugas duanya.
Oke, jadi di sini di file kedua yaitu Q Vivo Java. Jadi di sini kita membuat Q0 pakai link list. Nah, terus kita memasukkan 8 angka, yaitu dari angka 11 sampai angka 88 untuk metode add. Ini namanya proses in queue, data masuk dari belakang. Nah, pas di in queue pakai remove, data yang pertama kali masuk bakal keluar duluan. Jadi antara 11 dulu atau 22 dan seterusnya. Jadi dia berurutan sesuai dengan data yang kalian masukkan. Jadi intinya in queue ini kayak antrian beneran. Yang ada ataupun yang datang duluan yang akan dilayani duluan. Jadi proses masuk keluarnya cuma butuh konstan 0/1. Seperti kita ngantri di supermarket. Jadi pertama yang ngantri, jadi dia yang pertama dilayani oleh kasir. Oke, ini kode-kodenya setelah kita terminalkan dan ini hasilnya. Oke, lanjut kita buat yang ketiga. Oke, di tugas ketiga disuruhnya buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data inter menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Quicksort. Oke, kalau di soal nomor 3, kode ini adalah implementasi algoritma quicksort Java yang berfungsi mengurutkan area angka dari kecil ke besar dengan metode DVD encoder. Program dimulai dari modher main yang membuat area 11 sampai 88, lalu menampilkan isi area sebelum disorting. Setelah itu, mode quicksort dipanggil secara recursive untuk membagi area menjadi dua bagian mendasar. Nah, di nilai pivot ini yang ditentukan oleh metode vartication yang akan menempatkan elemen yang paling kecil di pivot itu sebelah kiri dan yang lebih besar ke sebelah kanan. Lalu mengembalikan posisi pivot yang sudah tepat. Proses ini terus diulang pada sisi kiri dan kanan. Jadi penampilan hasil area yang sudah berurutan dari sebelumnya dan sesudah proses sorting berjalan. Nah, jadi dari kode-kode ini, inilah hasil dari tugas 3. Nih, berarti area sudah disorting, sudah ditemukan, dan yang sebelum disorting dengan yang sesudah disorting. Jadi, kita sudah menyelesaikan 3 soal dari tugas nomor 2. Jadi, cukup sekian praktek saya kali ini. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.